ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم معاشر المسلمين ahli salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam suasana yang penuh harap akan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat yang sama saudara-saudara kita di Palestina sedang menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Penindasan, penjajahan dan pembantaian yang terus berlangsung tanpa henti. Setiap hari kita disuguhkan berita pilu dari Gaza dan tepi barat, di mana anak-anak kehilangan orang tua mereka, para ibu menggendong jenazah bayinya, dan para ayah syahid dalam upaya menyelamatkan keluarganya dari gempuran bom. Ketika kita berbicara tentang jihad Palestina, maka kita sedang membicarakan jihad kemanusiaan, jihad melawan penjajahan, jihad mempertahankan tanah suci, dan jihad mempertahankan identitas umat Islam yang terus dilucuti oleh musuh-musuh agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Jihad Palestina adalah bentuk pembelaan terhadap tanah wakaf umat Islam, yakni Baitul Maqdis yang menjadi kiblat pertama umat ini, tempat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Solidaritas terhadap Palestina adalah kewajiban keimanan dan kemanusiaan, bukan sekedar empati, tetapi bentuk nyata dari ukhuwah Islamiyah, tanggung jawab kolektif umat, dan implementasi jihad dalam konteks global. Jihad bukan semata-mata pertempuran bersenjata, tetapi juga jihad dengan doa, dengan harta, advokasi, pengetahuan, dan sikap politik yang tegas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah dentuman bom yang tak henti mengguncang Gaza, di atas reruntuhan bangunan yang pernah menjadi rumah, sekolah, rumah sakit, saat darah anak-anak, perempuan dan orang tua Palestina mengalir membasahi bumi syuhada itu, umat Islam di seluruh dunia hari ini dipanggil untuk menyatukan hati, menyatukan doa, dan menyatukan sikap. Sebagaimana diketahui, agresi militer terhadap Gaza sejak Oktober 2023 hingga kini telah menelan lebih dari 35.000 jiwa syahid, mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. Ratusan ribu lainnya luka-luka dan mengungsi dalam kondisi tanpa air, tanpa listrik, tanpa obat-obatan dan makanan. Rumah
rumah-rumah hancur, masjid-masjid roboh, sekolah dijadikan target, dan rumah sakit lumpuh. Di tengah penderitaan itu, dunia internasional lebih banyak diam atau bahkan berpihak pada penjajah. Inilah kenyataan tragis bahwa umat Islam hari ini tengah menghadapi kezaliman global yang terorganisir. Namun di tengah gelapnya penjajahan ini ada sinar yang tak padam, semangat jihad dan keteguhan rakyat Palestina. Mereka yang hidup dalam blokade tetap sholat berjamaah, tetap mengajar di bawah tenda, tetap melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di antara reruntuhan, dan tetap menyebut nama Allah dalam setiap desah nafas mereka. Mereka adalah potret nyata ayat Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada yang pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 234. Jika saudara kita di Palestina hari ini dizalimi, maka kewajiban kita adalah menolong dengan doa, dengan harta, dengan advokasi, dengan media, dan sikap nyata, menyuarakan kebenaran, mendidik umat tentang realitas Palestina, dan menolak segala bentuk normalisasi terhadap penjajahan adalah bagian dari jihad kultural dan politik yang harus diteguhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meski penderitaan yang dialami saudara kita di Palestina begitu berat, namun kita sebagai umat yang beriman tidak boleh kehilangan harapan. Dalam sejarah Islam, ujian berat selalu menjadi pintu pembuka kemenangan. Lihatlah bagaimana kaum muslimin saat perang Khandaq berada dalam kelaparan dan ketakutan, namun Allah menurunkan pertolongannya. Begitu pula hari ini rakyat Palestina telah menunjukkan kepada dunia bahwa keteguhan iman, kesabaran, keikhlasan akan melahirkan kemenangan yang hakiki. Mereka tetap menjalankan sholat di reruntuhan masjid, tetap menghafal Al-Quran dan gelap gulita dalam keadaan gelap gulita, dan tetap menyebut nama Allah meski nyawa di ujung senjata. Keyakinan inilah yang harus kita tanamkan kepada generasi muda, bahwa kemenangan itu pasti dan syahid adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 139. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini izinkan kami mengajak segenap hati yang masih memiliki nurani, jiwa yang masih digerakkan oleh iman, dan akal yang masih hidup dan oleh petunjuk Al-Quran. Untuk apa? Untuk bersama-sama meneguhkan sikap, menyatukan tekad, dan memperkuat barisan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kita bukan hanya sekedar penonton sejarah, tetapi seharusnya menjadi pelaku dalam babak peradaban ini. Peradaban yang menolak kezaliman, membela kemanusiaan, dan menegakkan tauhid dengan sepenuh keimanan. Perjuangan saudara-saudara kita di Palestina adalah pengingat bahwa kemuliaan hidup bukanlah diukur dari panjangnya usia atau kelimpahan dunia, melainkan dari sejauh mana hidup digunakan untuk menolong kebenaran dan menolak kezaliman. Jihad bukan hanya di medan tempur, tapi juga di mimbar, di media, ruang akademik, ruang dakwah, dan di pasar, di setiap ruang di mana kita bisa menunjukkan bahwa kita peduli dan berpihak kepada yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihad kalimatu haqq inda sultanin jair." Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran
di hadapan penguasa yang zalim. Hadis dari Ahmad dan Abu Dawud. Kini dunia menyaksikan bahwa bagaimana rakyat Palestina melakukan jihad yang utuh, jihad dengan darah, dengan sabar, dengan anak-anak yang tetap menghafal Al-Quran di bawah tenda, dengan ibu-ibu yang tetap bertakbir